Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang sangat baik, yang selalu pelihara hidup kita dari hari demi hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Kasih Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Jadi Tuhan begitu baik. Katakan Tuhan Yesus amat baik. Dan kalau Tuhan Yesus amat baik, mari kita menjadi orang baik. Kita menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat. Karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini sebuah anugerah. Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Biarpun banyak tantangan, tapi bukan berarti kita kalah terhadap tantangan. Tapi kata firman Tuhan, Roma 8:37, kita lebih dari pemenang. Kalau Tuhan Yesus menyertai kita. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Karena firman Allah sebentar kita baca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Marilah kita menjadi pendamai. Jadi orang yang peramah, penurut, bukan orang yang suka berantem, tapi penuh belas kasihan, buah-buah yang baik. Itulah firman Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin, haleluya. Bila suatu saat nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan, pergunakan waktu yang ada untuk berbuat kebaikan. Oh Tuhan, pakailah hidupku menjadi berkat buat orang lain. Suatu hari nanti aku rindu berjumpa dengan Yesus. Hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Dalam firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya, karena hal itu bergantung kepadamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup kita hidup menjadi berkat. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh Tuhan,
Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Kami mau malam ini baca firman Tuhan. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu semua saudara dicinta, disayang, diberkati oleh Tuhan Yesus. Rabu malam hari ini tanggal 9 April 2025. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita berdoa, baca Alkitab, supaya hidup kita selalu diisi dengan makanan rohani, diisi dengan perkara-perkara yang kekal, hidup di dalam kebaikan, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidup standarnya dengan firman Tuhan, seperti firman Tuhan dalam Roma pasal 12, kalau baca semua ayat 9 sampai 21, Bapak Ibu bisa baca, tetapi saya mau ambil berapa ayat saja. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Mari kasih itu dengan tulus ikhlas, ya, seperti minggu lalu suasana masih suasana hari raya Lebaran. Mohon maaf lahir batin, mari kita saling damai, jangan ribut-ribut, jangan berantem-berantem, tidak boleh, tapi lakukan yang baik, kata firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat, penuh dengan toleransi. Kita semua bersaudara. Karena apa? Karena saudara saya diciptakan sama Tuhan. Bapa kita yang satu ini, Allah yang Maha Esa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata firman Tuhan ayat 17, jangan membalas kejahatan-kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Mari kita lakukan yang baik. Kalau ada orang jahat, jangan kita berbuat kejahatan sama mereka, jangan dibalas. Balas dengan kebaikan, itu perintah Tuhan. Di ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sebab dalam Ibrani 12 ayat 14, kalau orang tidak kudus, ya, kudus itu berarti damai, saudara. Bagaimana saudara tidak damai dengan orang, bagaimana bisa menjadi kudus? Tidak bisa. Hati damai berarti hati bersih, berdamai dengan semua orang. Sebab tanpa kekudusan orang tidak bisa jumpa dengan Tuhan. Orang saling benci berarti hatinya kotor, tidak ada kekudusan. Ya, jadi plong damai dengan semua orang. Bahkan kita harus berbuat baik. Itulah firman Tuhan, ya. Oleh karena kita mau baca firman Tuhan, Yakobus pasal 3, ya, puji Tuhan, ini ayat firman Tuhan yang luar biasa akan mengubah perilaku kita supaya kita berkualitas hidup ini. Ayat 13 dikatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Mari kita menjadi orang bijaksana, orang berbudi, ya, adalah orang yang mengerti apa maunya Tuhan. Ada di dalam firman Tuhan, yaitu berbuat baik, ya. Jadi tidak dengan lemah lembut, jadi tidak sudah dengan sombong-sombong, keras kepala, ribut, ya, sebentar-sebentar tersinggung, sebentar marah, ya. Mari kita itu adalah anak Tuhan yang menjadi orang yang bijaksana, mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri, jangan berdusta melawan kebenaran. Jangan kita lawan kebenaran. Jangan punya sifat iri hati, jangan punya sifat sombong, egois, mementingkan diri sendiri, karepe dewe, saudara. Jangan, ini firman Allah mengajar kita, ya. Supaya standar Kristen ada standar Alkitab, itu hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kedamaian dengan semua orang, tidak boleh ada dendam, benci, iri hati, punya niat jahat. Oh, itu datang dari iblis. Seperti Kain bisa bunuh Habel karena di hatinya benci, hatinya kotor, ya, hatinya tidak diisi dengan firman Tuhan, tapi diisi dengan iblis. Kalau diisi iblis, ya, orang bisa kerasukan setan itu. Tapi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Jadi mari kita berbuat baik, menjadi orang bijaksana, menjadi orang berakal budi, tidak mementingkan diri sendiri, tapi mari kita mau saling berbagi berkat, saling menghormati, saling penuh toleransi. Itulah bukan hikmat datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan tuh, dari setan-setan. Kalau punya iri hati, berbuat jahat, punya pikiran-pikiran jahat, itu semua dari setan. Kita buang dalam nama Yesus, ya. Tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang manis di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, yaitu sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri,
Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bisa terjadi salah satunya siapa? Ya Yudas Iskariot. Ya hatinya jahat. Kain bunuh Habel karena dia mementingkan diri sendiri. Banyak berita-berita sekarang saling bunuh. Ya, termasuk pendeta yang bunuh orang. Tidak jadi berkat itu. Bagaimana saudara? Hidup kita menjadi berkat kalau perbuatan perilaku kita tidak menjadi berkat. Mari kita takut sama Tuhan. Mari kita mau simpan kasih kawan Tuhan, hikmat dari Tuhan ayat 17. Tapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Mari kita punya hati yang murni. Selanjutnya pendamai, kita menjadi orang pendamai ya, bukan provokator tapi menjadi orang pendamai, peramah ya, tidak mudah ribut, tidak mudah marah-marah, tersinggung ya, penurut, punya sifat ketaatan, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, menjadi orang adil. Kalau ada salah ya sudah, kita memberikan nasihat tapi kita bukan berantem. Jangan senang istri, takut kita kepada Tuhan, saudara. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Mari kita semua damai dengan semua orang. Hidup kita bahagia kalau kita penuh dengan kedamaian. Damai dengan setiap orang. Oh, mari itu berbahagia. Itu sifat dari Tuhan Yesus yang startnya firman Tuhan. Mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Mengubah perilaku kita yang salah diubah menjadi anak Tuhan yang berperilaku benar. Standarnya firman Tuhan. Karena hidup hanya sementara, saudara. Hidup sebuah kesempatan. Yakobus pasal 4:14, bahwa hidup ini seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Dalam 1 Petrus dikatakan hidup manusia seperti rumput yang pertama hijau kelihatan bagus, tapi lama-kelamaan menjadi kering, layu, saudara. Hidup ini sementara. Untuk itu biar hidup yang sementara ini, mari kita hidup untuk Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan. Untuk hidup kita menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa, ikuti firman Tuhan. Mari kita menjadi orang pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah kebaikan, hidup standar firman Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa melihat kita, hidup kita menjadi berkat, dan mereka diselamatkan karena percaya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.